anak-anakku, cucu-cucuku, semua yang Simbah sayangi. Pernahkah kau merasa di tengah riuhnya dunia, di tengah tuntutan untuk terus berlari, tiba-tiba hatimu terasa kosong, merasa gamang, ragu dengan jalan yang sedang kau tempuh? Kau punya segalanya di tanganmu, kepintaran, kesempatan, teman-teman. Tapi di satu titik, kau bertanya, untuk apa semua ini? Benarkah ini jalan yang kuinginkan? Kegelisahan itu, nak, itu bukan penyakit. Itu pertanda jiwamu sedang bertanya, sedang mencari makna. Dan Simbah jadi teringat pada salah satu satria Pandawa, sang penengah yang namanya harum di seluruh jagat raya. Dialah Arjuna. Orang mengenalnya sebagai lelananging jagat, satria paling tampan, pemanah paling ulung yang panahnya tak pernah meleset. Pusakanya sakti mandraguna, ilmunya tinggi. Namun, kesempurnaan itu tidak datang begitu saja, nak. Ia menempa dirinya lewat laku prihatin dan tapa brata yang berat untuk mengasah batin dan mempertajam nuraninya. Kalau dilihat dari kacamata zaman sekarang, Arjuna ini ibarat anak muda yang paket komplit. Tampan, berprestasi, dan terlahir dari keluarga terpandang. Seharusnya hidupnya lurus dan tanpa keraguan. Tapi disinilah letak pelajarannya, nah. Puncak kegelisahan Arjuna terjadi di padang Kurukshetra, tepat sebelum perang besar Bharatayuda dimulai. Di hadapannya, ia melihat wajah-wajah yang ia kasihi. Eyang Bisma yang menggendongnya saat kecil, Guru Drona yang mengajarinya memanah, para paman dan saudara sepupu yang pernah bermain bersamanya. Semua kesaktiannya seakan sirna. Tangannya yang biasa kokoh memegang busur gendewa kini gemetar. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia berpaling pada kusirnya, Sang Hyang Kresna, dan berkata lirih, "Kresna, aku tidak sanggup. Bagaimana mungkin aku membunuh guru dan saudaraku sendiri demi sebuah tahta? Lebih baik aku hidup sebagai pengemis daripada berlumuran darah mereka." Aku ragu. Nah, putuku, coba kita berhenti sejenak di sini. Bukankah medan perang Arjuna itu sama seperti medan perang kita sekarang? Mungkin perangmu adalah memilih antara passion dengan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Mungkin perangmu adalah saat melihat teman-temanmu sukses di media sosial, lalu kau ragu dengan pencapaianmu sendiri. Atau perangmu adalah melawan ekspektasi orang lain dan rasa tidak aman di dalam dirimu. Kita semua pada satu titik pernah menjadi Arjuna yang lunglai. Lalu, apa yang membuatnya bangkit? Jawabannya ada pada wejangan Kresna yang dikenal sebagai Bhagavad Gita. Kresna tidak memberinya motivasi kosong. Kresna justru mengajak Arjuna menyelami hakikat kehidupan. Tentang apa itu dharma atau kewajiban suci. Kata Kresna, kewajiban seorang satria adalah berperang melawan angkara murka. Bukan karena benci pada lawannya, tapi karena itulah tugasnya untuk menegakkan kebenaran. Fokuslah pada perbuatanmu, kata Kresna, bukan pada hasilnya. Lakukan yang terbaik. Soal menang atau kalah, dipuji atau dicaci, serahkan itu pada Yang Maha Kuasa. Pelajaran inilah yang sangat mahal harganya untuk kita sekarang. 1. Kenali kewajibanmu. Di tengah banjir informasi, tanyakan pada hatimu, apa peranku di dunia ini? Sebagai anak, pelajar, atau pekerja? Lakukan peran itu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk tanggung jawab. 2. Fokus pada proses.
bukan hasil. Arjuna adalah pemanah terbaik karena ia fokus pada tarikan busur dan napasnya. Ini adalah obat bagi zaman kita yang terobsesi pada angka, pada likes, dan followers. Arjuna mengingatkan kita untuk kembali pada kenikmatan proses berkarya, bukan pada tepuk tangan yang mungkin datang setelahnya. 3. Hadapi keraguanmu, jangan lari. Saat kau ragu, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah kesempatan untuk bertanya dan bertumbuh menjadi lebih bijaksana. Arjuna tidak lari dari medan perang. Ia menghadapinya, mengakuinya, dan mencari pencerahan. Satria sejati bukanlah ia yang tidak pernah takut, tapi ia yang di tengah keraguan terbesarnya tetap memilih untuk berdiri dan menjalankan kewajibannya. Jadi, putuku, jika suatu saat nanti kau merasa gamang, tariklah napasmu dalam-dalam. Dengarkan suara hatimu, tanyakan apa dharmamu saat ini. Lalu, lakukanlah itu dengan segenap jiwa. Itulah pusaka paling sakti warisan Sang Arjuna, keteguhan hati untuk menjalankan tugas kehidupan. Cukup sekian dulu cerita dari Simbah. Semoga bisa menjadi pengingat dan penguat langkahmu. Kisah siapa lagi yang ingin kau dengar dari Simbah? Tulis di kolom komentar ya.